Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Erich. BMW E36 spek Euro 2000. Ini mobil yang baru akan saya bawa di ISOM 3 2021. Jadi ini mobil punyanya Banteng Motorsport dari Jakarta dan sponsornya DMO Garage. Sebenarnya pembalapnya itu Aldio Ocon. Cuman Dio itu lagi kuliah ke luar negeri, ke Inggris. Jadi Dio nggak ada di Indonesia dan timnya minta tolong saya buat bawa mobil ini. Nah, sebelum kita lihat bagaimana performanya di track, kita lihat dulu mobilnya seperti apa sekarang. Nah oke, jadi ini basisnya BMW 318i E36 dan ini sudah dimodifikasi untuk balap, hampir semuanya dimodifikasi. Sekarang kita lihat mesinnya dulu. Pinnya ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mesinnya mungil ya. Ini mesin 2000 cc, bahkan basisnya itu cuma 1900 cc. Ini pakai mesin dengan kode M44. Nah, M44 itu dipakai di 318i di Amerika dan dipakai di BMW Z3. Nah, cuman ini mesinnya pistonnya udah diganti, camnya udah diganti. Dia DOHC ya. Kalau yang M42 itu kan SOHC, ini udah DOHC. Semuanya udah diganti, camnya, pair clamp-nya. Pokoknya ini mesin udah 4 throttle juga. Jadi dia ada 4 throttle tuh kayak kalau karburator tuh 4 barrel, tapi ini injectionnya, komputer udah diganti semua. Dan mesin ini standarnya itu 138 HP di mesin. Nah sekarang di roda aja itu sudah lebih dari 200 HP dan di mesinnya udah hampir 300 HP. Ini kap mesinnya lihat, ini udah dari bahan fiber. Oh ya, ada satu lagi, mesinnya semua pembuatan mesin dari nol sampai jadi, membuat mobilnya semua ini dilakukan oleh workshop Alta di tangan Om Andre Timothy. Nah Om Andre Timothy ini pembalap senior sekali ya. Dari zaman Ancol dia udah balap dan pembalap yang kencang juga, dan sekarang sukses membuat mobil balap. Dan untuk dynonya sendiri itu ditangani oleh Takwa dari Garden Speed yang juga engineer saya. Jadi makanya Takwa itu yang ajak saya untuk bawa mobil ini setelah diminta sama Om Doni Ukon yang pemilik mobil ini. Tapi ini mesin semua dan semua mobil ini dibuat oleh Om Andre Timothy. Terus gearboxnya dia udah diganti pakai gearbox balap 6 speed. 6 speed dan 6 speednya bukan 6 speed biasa tapi 6 speed dog box. Jadi dia bisa dipindah itu, pindah shift up atau shift down itu tidak pakai kopling lagi. Jadi langsung dok walaupun masih H pattern ya. Ini lihat rendah sekali. Kaki saya nggak muat masuk ke dalam sini. Ini carbon fiber. Kemudian nih remnya pakai AP Racing. Dia remnya udah besar dan remnya itu menggunakan sistem pedal box. Jadi dia tidak pakai booster lagi. Supaya kita ngerem itu bisa lebih presisi. Emang kayaknya nggak pakem ya, tapi kita bisa injek keras dan kita bisa mengatur lebih presisi besarnya daya pengereman itu seperti apa. Ban ini pakai ban 18 inci 255 35 R18. Yang di belakang sama 255 35 R18 juga. Bannya harus SNI ya. Jadi boleh ban impor tapi harus SNI. Ini bodi udah fiber semua. Pintu udah fiber. Kaca ini bukan kaca asli. Ini Mika. Kaca udah Mika fiber. Nah, kalau untuk driver dia masih harus pakai bodi aslinya. Padahal sebenarnya di dalam kita udah pakai roll bar yang seperti ini. Terus ini spoilernya ini sangat berpengaruh. Tanpa spoiler ini mobilnya akan gampang untuk melintir. Sekarang kita lihat ini juga udah fiber juga. Tangki bensinnya di situ. Jadi udah bukan tangki bensin biasa lagi, tapi udah tangki bensin kompetisi. Itu pompa bensinnya. Udah kosong semuanya. Nah, terus ini ada antena di belakang. Ini ada antena di belakang. Ini fungsinya buat GPS. Jadi dia GPS
Sorry, yang ini buat radio komunikasi. Cuma radio komunikasi kita nggak pakai. Nih kaca belakang juga udah Mika. Kalau ini, kalau spakbor belakang masih bodi aslinya, tapi yang pintu lain udah fiber semua. Nah, tapi walaupun ini sudah enteng semua, tapi dasarnya BMW dia basisnya berat ya. Jadi kalau dibandingin rival-rivalnya seperti Honda Estilo, mobil ini sekitar 100 kg lebih berat. Dan Estilo yang dilawan juga Estilo yang menggunakan mesin 2000 cc DOHC VTEC. Jadi akan sangat berat kompetisinya. Kita bodinya lebih besar, mesinnya sedikit kalah tenaganya dibandingkan yang Estilo dan bobotnya lebih berat. Tapi enaknya ini rear wheel drive, jadi keluar tikungan tuh kadang-kadang bisa kebantu sama belakangnya. Nah, mau lihat dalamnya? Let's go. Nah, ini hampir mustahil buat masuk kalau kondisi seperti ini. Untungnya setirnya quick release, bisa dilepas seperti ini. Oke. Wah, tempat duduknya ini posisinya rendah sekali. Ini udah disesuaikan sama posisi duduk saya ya. Wah, lihat deh di sini. Di sini komputernya nih, master ECU-nya, terus ada komputer-komputer buat setiap sensornya. Ini ada pemadam kebakarannya besar, air wiper di situ udah dipindah. Terus ini aki. Jadi kalau ada apa-apa mau ngejumper aki tuh gampang. Di sini akinya. Ini nih dudukan GoPro, nanti saya akan rekamkan juga. Kemudian nah ini transmisinya. Jadi transmisinya ini short shift sekali. Cetak, 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 tapi tidak perlu pakai kopling lagi. Kopling bener-bener cuma buat start aja, start awal. Abis itu udah kopling nggak dipakai. Nah, ini udah buat engine cut off. Jadi kalau ada apa-apa cabut ini udah mesin semua mati. Nah, ini di sini ada panel kontrolnya, ini rapi banget. Panel kontrolnya di sini ada ignition, ada wiper, ada mode buat displaynya, ada launch control, ada buat start mesin, ada extra fan, lampu jauh, hazard, sen. Nah, di sini semua. Kontrolnya yang lain udah nggak ada, dashboard standar tidak dipakai sama sekali. Dan ini kalau misalnya kita mau nyalakan tuh, cut off-nya kita on dulu. Habis itu kita nyalakan sistem kontrolnya. Nah, sistem kontrol semua udah nyala. Baru kita masuk ke ignition. Nah, pompa bensin langsung nyala, display langsung nyala semua. Dan habis itu tinggal start. Tapi saya nggak mau start karena berisik. Mobilnya cukup berisik. Oke deh, kita coba sebentar. Wow. Berisik sekali. Tapi nanti teman-teman bisa dengar kok pada saat saya nyetir mobil ini. Nah, di sini ada pengatur distribusi rem depan dan belakang. Jadi kekuatannya kita bisa atur. Mau lebih kuat di depan atau di belakang, atau berapa persen di depan, berapa persen di belakang, ini semua kita bisa atur secara mekanikal. Nah, pedalnya ini juga bukan pakai pedal standar, ini udah pakai pedal racing. Dan pedal ini bisa dimaju atau dimundurkan sesuai dengan keinginan driver. Nah, ini koplingnya. Tapi hanya pada saat start, jadi nanti pada saat balapan tuh saya kaki kanan di gas dan saya kaki kiri di rem. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini gearboxnya sama, 1 ke depan, 2, 3, 4, 5, 6, tapi sangat rapat. Tapi kalau mau mundur yang lucu, mau mundur itu kita harus tekan ini ke kiri dan ke belakang. Nah, ini mundur. Tuh lihat, sedikit sekali ininya, pergerakannya tuh sedikit sekali. Gigi 1 tuh pergerakannya cuma segini. Dah, itu gigi 1. Ini netral, gigi 1 tuh cuma segitu. Nah, ini radiator washer. Jadi kalau misalnya mesinnya panas itu kita bisa kita bisa kasih air. Nah, terus displaynya dong yang keren. Displaynya nih macem-macem. Dia bisa untuk memantau kondisi mobil, memantau suhu air, suhu oli, temperatur air, temperatur oli, tekanan bahan bakar, RPM, dan ini mesinnya RPM-nya redline-nya bisa sampai di 8.300. Dan nah, ini pakai mode, kita bisa ngelihat macam-macam tampilan, ada lap timernya juga di sini. Wah, ini udah proper sekali seperti mobil balap
ya pada umumnya ya mobil balap yang proper seperti ini roll bar, titiknya banyak sekali dan sangat aman kalau misalnya terjadi apa-apa tabrakan, jangan sampai tabrakan sih. Posisi nyetirnya wah sangat-sangat ergonomis. Ini pas banget dan di sini di kursinya ada penahan helm kanan kiri, jadi lebih aman kalau ada tabrakan dari samping. Wah, udah proper banget. Oke, excited banget. Dan sekarang kita coba praktis pakai mobil ini. Pertama kalinya saya bawa mobil ini.
Nah ini tadi pas praktis waktunya cukup bagus ya. Tapi sebenarnya ini belum dapat clean lap karena di track tadi ada beberapa bagian track masih diperbaiki, jadi nggak bisa racing line ideal. Dan saya juga masih belum terbiasa dengan perpindahan gigi transmisi dogbox, jadi beberapa kali tadi masih miss gear. Kemudian handling antara penggerak depan dan penggerak belakang itu beda banget. Jadi harus adaptasi, tapi udahlah, waktu latihan udah habis, besok langsung kualifikasi dan balapan. Nah, untuk kualifikasinya gimana dan balapannya gimana itu saya akan tayangkan di video yang terpisah. Tapi saya senang udah mengenalkan mobil balap ini dari tim Banteng Motorsport. Kemudian sponsornya DMO Garage. DMO Garage ini car care ya, jadi dia juga ada coating juga di situ. Dan cukup banyak digemari oleh para penggemar mobil karena DMO Garage ini juga punyanya Om Doni Ukon, ayahnya Aldio Ukon, yang beliau memang penggila mobil sejak dulu. Kemudian udah tidak ada sponsor lain, sponsornya hanya DMO Garage, tim Banteng Motorsport, dan berharap saya bisa selamat pakai mobil ini dan bisa memberi prestasi yang terbaik. Tunggu di video selanjutnya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, follow Instagramnya DMO Garage di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Kita tunggu debut mobil ini di tangan saya. Bye-bye.